Nah, ini baru super top Marco Top. Tepat diumumkan tadi malam, 4 pemain naturalisasi baru bisa lawan Bahrain. Kira-kira siapa saja mereka? Wah. Ditunggu hasilnya, coach. Ini dia janji Shin Tae-yong usai gagal di Piala AFF 2024. Ini dia janji Shin Tae-yong yang pasti bikin kalian bahagia mendengarnya. Langsung dikonfirmasi Erick Thohir. Meski gagal di Piala AFF 2024, Erick Thohir bilang begini soal Shin Tae-yong. Wah. Shin Tae-yong tulis pesan mengharukan usai timnas Indonesia gagal lolos Piala AFF 2024. Kira-kira apa ya pesan Shin Tae-yong? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Erick Thohir apresiasi prestasi Shin Tae-yong. Isu mengenai masa depan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia belakangan ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini semakin mencuat setelah tim Garuda gagal melaju dari fase grup Piala AFF 2024. Di tengah perbincangan tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini melakukan wawancara dengan media Korea Selatan bernama Best 11. Dalam wawancara tersebut, Erick membahas banyak topik. Salah satu topik yang menarik perhatian adalah keputusan Erick Thohir untuk tidak memecat Shin Tae-yong meskipun timnas Indonesia gagal mencapai target di Piala AFF 2024. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak yang menganggap kegagalan tersebut seharusnya berujung pada pergantian pelatih. Namun, Erick Thohir memiliki pandangan berbeda. Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan bahwa sepak bola adalah proses panjang yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Menurutnya, Shin Tae-yong sudah menunjukkan perkembangan signifikan dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Saya menghormati banyaknya prestasi yang diraih pelatih Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia. Fokus utama kami bukan hanya hasil di satu turnamen, tetapi bagaimana membangun ekosistem sepak bola yang kuat untuk jangka panjang, ujar Erick Thohir. Erick juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan kuat mempertahankan Shin Tae-yong adalah keberhasilan dalam program pembinaan usia muda dan naturalisasi pemain keturunan. Program ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dukungan penuh kepada Shin Tae-yong sudah menjadi komitmen kami sejak awal. Ketika saya pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, saya langsung menanyakan kepada Shin apa yang ia butuhkan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Sejak saat itu kami terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut, lanjut Erick Thohir. Selain itu, Erick menyoroti pentingnya kontinuitas dalam kepelatihan. Menurutnya, seringnya pergantian pelatih justru akan menghambat perkembangan tim. Shin Tae-yong dinilai memiliki visi yang selaras dengan PSSI dalam mengembangkan tim nasional secara keseluruhan. Kami ingin memastikan bahwa Shin Tae-yong dapat melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Evaluasi tentu tetap ada, tetapi kami percaya pada proses yang sedang berjalan, tambahnya. Meskipun begitu, Erick Thohir tidak menutup mata terhadap kritik yang dilontarkan publik. Ia menyadari bahwa ekspektasi masyarakat sangat tinggi dan PSSI berkomitmen untuk terus berbenah. Erick meminta dukungan penuh dari masyarakat agar proses pembangunan sepak bola Indonesia bisa berjalan lancar. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Erick Thohir untuk mempertahankan Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat atau PSSI seharusnya mencari pelatih baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Pemain keturunan Batak dinaturalisasi PSSI. Kabar mengejutkan datang jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan proses naturalisasi pemain keturunan Batak yang berkarier di luar negeri.
Pemain tersebut adalah Samuel Silalahi, seorang gelandang serang muda yang kini memperkuat klub Norwegia Strømsgodset. Samuel Silalahi baru-baru ini diketahui sedang berada di Indonesia, tepatnya di Samosir, Sumatera Utara. Kabar ini mencuat setelah ia mengunggah beberapa foto melalui akun Instagram pribadinya memperlihatkan momen kebersamaannya dengan keluarga besar di kampung halaman. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, keberadaan Samuel di Indonesia memicu spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah kunjungannya kali ini hanya sekadar liburan atau ada agenda lain terkait kemungkinan dirinya memperkuat timnas Indonesia? Dalam usianya yang baru menginjak 19 tahun, Samuel sudah menunjukkan potensi besar di pentas Eropa. Berdasarkan data Transfermarkt, ia telah mencatatkan 13 penampilan bersama Strømsgodset di Liga Norwegia dan berkontribusi dengan 1 assist. Kemampuannya bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang serang, sayap kanan, hingga gelandang tengah membuatnya menjadi aset berharga yang bisa memperkuat lini tengah dan depan skuad Garuda. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dikenal aktif dalam program naturalisasi pemain keturunan demi meningkatkan performa timnas Indonesia. Jika proses ini benar-benar berjalan, Samuel Silalahi bisa menjadi salah satu tambahan berharga untuk menghadapi ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda pertemuan antara Samuel dan Erick Thohir yang biasanya menjadi salah satu indikator kuat proses naturalisasi. Meskipun demikian, potensi Samuel untuk membela timnas Indonesia tetap menjadi topik hangat di kalangan supporter. Apakah menurut Anda Samuel Silalahi layak untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia? Atau PSSI sebaiknya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita berdiskusi tentang masa depan sepak bola Indonesia. Janji Sintayong usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong (STY) tetap bersyukur meski Indonesia kembali gagal meraih juara di Piala AFF 2024. Alih-alih terpuruk, STY memilih untuk menatap masa depan dengan optimisme dan berjanji akan memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui akun media sosial pribadinya, Sintayong menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang keras di turnamen tersebut. Saya sangat bersyukur dan bangga atas usaha para pemain kami di Piala AFF kali ini. Dibandingkan dengan tim negara lain yang diisi pemain senior, tim kami memiliki pemain muda dengan rata-rata usia hanya 20,5 tahun. Saya sangat menghargai kerja keras mereka, tulis Sintayong. Meski tak mencapai babak final, STY menilai bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda. Menurutnya, kegagalan ini adalah bagian dari proses untuk membangun tim yang lebih kuat di masa mendatang. Sintayong juga menegaskan bahwa fokusnya kini beralih ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. STY percaya bahwa dengan persiapan yang matang, Indonesia memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh di kancah internasional. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Tolong terus dukung kami, tambah Sintayong. Dalam Piala AFF 2024, timnas Indonesia hanya mampu finish di peringkat ketiga grup B dengan raihan 4 poin dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil ini membuat Indonesia gagal melaju ke babak semifinal, mengecewakan banyak pendukung yang berharap lebih. Kendati demikian, Sintayong tetap percaya bahwa masa depan timnas Indonesia cerah. Ia berkomitmen untuk terus mengembangkan talenta muda dan memperbaiki kekurangan yang terlihat selama turnamen. Bagaimana menurut Anda tentang janji Sintayong untuk membawa Indonesia lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah timnas Indonesia mampu bangkit dan meraih prestasi yang lebih baik? Yuk, tulis pendapat dan harapan Anda di kolom komentar. Empat pemain naturalisasi baru yang bisa perkuat timnas Indonesia lawan Bahrain.
Timnas Indonesia masih memiliki jadwal krusial melawan Bahrain dalam matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025. Laga ini sangat penting karena kemenangan menjadi kunci untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke putaran berikutnya. Menghadapi Bahrain yang sedang dalam performa terbaiknya setelah menumbangkan Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024, tim Garuda harus melakukan persiapan maksimal. Namun kabar baiknya 4 pemain naturalisasi baru diprediksi bisa memperkuat skuad Shin Tae-yong dalam laga tersebut. Yang pertama ada Tim Gaypens, gelandang serang berbakat yang kini bermain untuk FC Emmen, diharapkan sudah menyelesaikan proses naturalisasinya pada Februari atau Maret 2025. Kehadirannya di lini tengah diyakini dapat memberikan kreativitas baru serta meningkatkan intensitas serangan timnas Indonesia. Gaypens dikenal memiliki visi permainan yang tajam dan kemampuan distribusi bola yang baik. Yang kedua ada Dion Marks, bek tengah berpostur 188 cm ini diprediksi akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam waktu yang bersamaan dengan tim Gaypens. Dion Marks yang kini memperkuat klub Belanda di divisi utama diharapkan bisa menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda. Dengan kemampuan duel udara yang kuat dan ketenangan dalam membaca serangan lawan, Marks bisa menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di jantung pertahanan, menggantikan atau berduet dengan Muhammad Ferrari. Selanjutnya ada Kevin Dix, pemain FC Copenhagen ini telah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada November 2024. Kehadiran Dix langsung memberikan dampak signifikan bagi lini belakang timnas Indonesia. Dalam laga melawan Jepang pada November 2024, Kevin Dix tampil impresif dan mampu meredam pergerakan pemain sekelas Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, Dix membawa ketenangan dan kualitas bertahan yang sangat dibutuhkan skuad Garuda. Yang terakhir, Ole Romagnola penyerang tajam yang kini bermain di Liga Belanda, menjadi salah satu pemain yang dinantikan publik Indonesia. Proses naturalisasinya sedang berjalan dan diprediksi bisa rampung sebelum laga melawan Bahrain. Romagnola dikenal memiliki naluri gol tinggi dan ketajaman di depan gawang. Jika prosesnya berjalan lancar, ia akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini serang Indonesia. Kehadiran 4 pemain ini membawa harapan besar bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan amunisi berkualitas, tim Garuda memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dan meraih hasil positif melawan Bahrain. Bagaimana menurut kamu? Apakah keempat pemain ini bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Indra Syafri dan Shin Tae-yong sepakat ini permasalahan timnas Indonesia sejak dulu. Sejak kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia pada tahun 2019, performa skuad Garuda mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Langkah-langkah besar dan berani langsung diambil pelatih asal Korea Selatan ini, terutama dalam melakukan regenerasi pemain. Shin Tae-yong tidak ragu memanggil banyak pemain muda potensial dan menempatkan mereka dalam laga-laga penting, membangun mental serta fisik mereka di level internasional. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Rizky Ridho kini menjadi pilar penting timnas Indonesia. Di usia yang masih muda, mereka sudah dipercaya untuk mengisi posisi krusial di skuad senior. Perpaduan pemain lokal dengan talenta naturalisasi juga menjadi kunci keberhasilan Shin Tae-yong. Kombinasi ini terbukti membawa dampak positif bagi timnas Indonesia yang kini mulai diperhitungkan di kancah Asia. Namun di balik keberhasilan ini ada satu hal mendasar yang menjadi fokus utama Shin Tae-yong sejak pertama kali memegang kendali timnas Indonesia. Permasalahan fisik dan mental pemain Indonesia menjadi perhatian serius pelatih asal Korea Selatan ini. Shin Tae-yong menyadari bahwa untuk bersaing di level Asia dan dunia, mental baja dan fisik prima adalah faktor yang tidak bisa ditawar. Hal ini diungkapkan langsung oleh pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara, Indra Syafri membeberkan percakapannya dengan Shin Tae-yong.
Pertama kali Coach Shin datang ke Indonesia, saya adalah pelatih pertama yang bertemu dengannya. Kami berdiskusi panjang dan Coach Shin langsung bertanya apa masalah utama pemain Indonesia, ungkap Indra Syafri. Saya sampaikan bahwa masalah terbesar kita ada di fisik dan mental. Coach Shin langsung sepakat dan dari pengamatan setahun melatih, beliau yakin dua faktor ini adalah akar permasalahan sepak bola Indonesia, lanjut Indra. Menurut Indra Syafri, jika dilihat dari sisi teknik dan skill, pemain Indonesia tidak kalah dengan pemain luar negeri. Yang menjadi pembeda justru adalah fisik yang kurang maksimal dan mental bertanding yang belum terbentuk dengan baik. Inilah yang membuat Shin Tae-yong sejak awal kepemimpinannya langsung menekankan program penguatan fisik dan mental. Latihan keras, disiplin tinggi, dan pembentukan karakter menjadi bagian dari rutinitas timnas Indonesia di bawah asuhannya. Sampai sekarang, inilah yang terus dilakukan Coach Shin. Regenerasi pemain dengan mental dan pola pikir baru, jelas Indra. Ia juga menekankan bahwa untuk mencapai performa puncak, seorang atlet harus memiliki 4 faktor utama, yaitu fisik, skill, mental, dan kecerdasan taktik. Dengan adanya kesepahaman antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri soal akar masalah sepak bola Indonesia, harapan besar kini disematkan kepada generasi muda yang tengah ditempa. Jika konsisten, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi dan mencatatkan sejarah baru. Menurut kamu, apa langkah lain yang perlu dilakukan Shin Tae-yong dan Indra Syafri untuk membawa timnas Indonesia lebih maju? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tak mau kalah dari timnas Indonesia, Malaysia gencarkan proses naturalisasi. Persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin memanas. Setelah timnas Indonesia sukses dengan program naturalisasi pemain keturunan, Malaysia tak ingin tertinggal. Harimau Malaya dikabarkan sedang memperluas pencarian pemain keturunan Malaysia di luar negeri untuk memperkuat skuad mereka. Langkah ini digagas langsung oleh DYAM Tunku Mahkota Ismail, Sultan Johor sekaligus pemilik Johor Darul Takzim (JDT). Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran pemain keturunan seperti Dion Chols, Stuart Wilkin, dan Darren Lock telah memberikan dampak positif bagi timnas Malaysia. Selain meningkatkan kualitas permainan, keberadaan mereka juga berkontribusi dalam memperbaiki posisi Malaysia di ranking FIFA. Kini Malaysia ingin melangkah lebih jauh dengan memperbanyak jumlah pemain naturalisasi di berbagai lini. Tunku Ismail menyatakan bahwa proses pencarian pemain keturunan ini tidak hanya dilakukan secara sporadis, melainkan dengan riset dan pendekatan yang terstruktur. Bahkan rencana ini akan diperluas agar lebih banyak pemain yang memiliki darah Malaysia bisa ditemukan dan dinaturalisasi untuk memperkuat Harimau Malaya. Beberapa nama seperti Iggy Houben, Zian Fleming, dan Milan van Ewijk disebut-sebut masuk dalam radar FAM untuk menjadi bagian dari proyek ini. Langkah Malaysia ini seolah menjadi jawaban atas agresivitas Indonesia dalam mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Garuda. Seperti diketahui, PSSI baru saja mengumumkan proses naturalisasi oleh Romani striker FC Utrecht yang diproyeksikan akan segera bergabung sebelum Maret 2025. Kehadiran Romani diharapkan bisa memperkuat lini serang Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat pergerakan ini, tak bisa dipungkiri bahwa rivalitas Indonesia dan Malaysia tidak hanya terbatas di dalam lapangan, tetapi juga dalam membentuk skuad terbaik mereka. Persaingan untuk mendapatkan pemain keturunan berkualitas menjadi salah satu strategi kedua negara dalam mengejar prestasi di tingkat internasional. Namun, apakah langkah naturalisasi ini benar-benar menjadi solusi utama bagi kemajuan sepak bola di kedua negara? Ataukah seharusnya pembinaan pemain lokal lebih diutamakan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan pandanganmu, apakah naturalisasi adalah jalan pintas yang efektif atau justru bisa menghambat perkembangan pemain muda lokal? Shin Tae-yong tulis pesan menyentuh usai timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 menjadi ajang penuh harapan bagi timnas Indonesia. Namun langkah skuad Garuda harus terhenti lebih awal setelah gagal melaju dari fase grup.
Indonesia menempati posisi ketiga di grup B dengan 4 poin hasil dari 1 kemenangan, 1 kali seri, dan 2 kekalahan. Meski pahit, pelatih Shin Tae-yong menyampaikan pesan menyentuh yang berhasil menggugah banyak hati penggemar sepak bola tanah air. Shin Tae-yong menyoroti bahwa skuad yang dibawanya ke Piala AFF kali ini diisi oleh banyak pemain muda. Dengan rata-rata usia hanya 20,5 tahun, timnas Indonesia berhadapan dengan tim-tim yang lebih berpengalaman dan menurunkan pemain senior mereka. Meski begitu, para pemain Indonesia menunjukkan semangat dan perjuangan maksimal di setiap pertandingan. Terima kasih banyak kepada para pemain kita yang telah berjuang keras di AFF kali ini. Meskipun dibandingkan dengan tim negara lain yang menurunkan tim senior mereka. Tim kita kali ini terdiri dari pemain muda dengan rata-rata usia hanya 25 tahun, ujar Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya. Pernyataan ini mendapat banyak apresiasi dari publik. Shin Tae-yong tak hanya memotivasi para pemain, tetapi juga menunjukkan kepercayaan besar terhadap potensi sepak bola Indonesia di masa depan. Meski gagal di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong optimistis timnas Indonesia akan bangkit dan berkembang lebih baik di turnamen selanjutnya. Menurutnya, kegagalan kali ini adalah bagian dari proses pembentukan tim yang lebih solid. Walaupun kita harus menerima kenyataan tereliminasi di babak penyisihan, saya percaya bahwa tahun depan kita akan melangkah lebih jauh. Meskipun tidak berhasil mencapai puncak, saya yakin para pemain telah memberikan usaha terbaik mereka, tambahnya. Saat ini para pemain timnas Indonesia telah kembali ke klub masing-masing untuk melanjutkan kompetisi domestik maupun internasional. Shin Tae-yong berharap pengalaman di Piala AFF ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka dan membawa dampak positif ke performa klub maupun timnas di masa depan. Kegagalan di Piala AFF 2024 tentu menyisakan rasa kecewa bagi banyak penggemar, tetapi proses pembinaan pemain muda adalah investasi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Apakah kamu setuju dengan langkah Shin Tae-yong yang lebih fokus pada regenerasi pemain muda? Atau menurutmu timnas Indonesia seharusnya menurunkan skuad yang lebih berpengalaman untuk mengejar gelar juara di ajang seperti Piala AFF? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia.